Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, halo teman-teman, dan juga murid-muridku sekalian. Bertemu lagi di YouTube channel Bu Septi, Belajar Asyik bersama Bu Septi. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang luas segitiga dalam trigonometri. Nah, sebelum kita ke materi, ada pengingat nih, jangan lupa subscribe, like, dan komen satu lagi. Jangan lupa aktifin loncengnya, supaya tidak ketinggalan notifikasi dari Ibu. Oke, kita lanjut. Untuk kompetensi dasarnya, itu tetap sama dengan aturan sinus dan kosinus sebelumnya ya, cuma ada tambahan satu. Pertama, menggunakan sifat dan aturan tentang fungsi trigonometri, rumus sinus dan rumus kosinus dalam pemecahan masalah. Kedua, melakukan manipulasi aljabar yaitu dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan fungsi trigonometri. Nah, untuk indikatornya sendiri ada dua. Pertama, menghitung luas segitiga yang komponennya diketahui. Yang kedua, menghitung luas segi banyak tertentu dengan menggunakan rumus luas segitiga. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hanya tiga. Pertama, membuktikan rumus luas segitiga. Kedua, menghitung luas segitiga. Dan ketiga, menghitung luas segi banyak tertentu dengan menggunakan rumus luas segitiga. Lanjut, kita ke materi. Pertama, luas segitiga. Perhatikan gambar segitiga berikut. Nih segitiganya. Lalu, nah, untuk rumus-rumus luas segitiganya itu adalah pertama nih, kalau misalnya yang diketahui sisi A yang ini, lalu sisi B, dan sudut ini yang diketahui. Artinya rumusnya setengah kali A kali B kali sin C. Lalu kedua, kalau diketahui sisi A yang ini dan sisi C yang ini, dan juga sudut yang diapitnya, si ini. Oke, artinya buat mencari luasnya, setengah kali A kali C kali sin B. Lalu yang ketiga, luas untuk ketika si sisi B dan si sisi C-nya itu diketahui serta sudut A-nya diketahui. Artinya buat mencari luasnya setengah kali B kali C kali sin A. Lanjut, bukti. Kita disuruh bukti. Ya, anggap aja lah kalau cinta nih. Gue cinta nih sama lu gitu. Artinya ya kita nggak mau dengerin omong kosongnya doang kan. Kita butuh bukti. Sama dengan rumus, kita butuh buktinya. Nah, coba perhatikan gambar segitiga berikut. Kita perhatikan untuk segitiga yang ADC, lalu siku-siku di D. Luas segitiga ABC di samping itu kan adalah, nih, luas segitiga ABC ini kan setengah kali alasnya itu AB kali tingginya itu CD, ya kan? Nah, itu kita buat untuk persamaan satunya. Lalu, pada segitiga ADC yang Ibu arsir ini, itu kan siku-sikunya di D. Maka berlaku buat mencari sin A yang ini, sin itu kan depan per miring. Demi depannya CD, miringnya AC. Lalu, kita peroleh si CD-nya, kita buat dalam bentuk CD, artinya CD sama dengan AC dikali sin A. Itu persamaan duanya. Sehingga persamaan 2 dan persamaan 1 saling substitusi. Diperoleh nih hubungannya. Artinya setengah kali AB kali CD. Nah, si CD-nya kita ganti dengan si AC kali sin A tadi. Sehingga kita peroleh, nah, AB itu kita simbolin apa tadi? AB itu C. AC itu apa? B. Artinya AB-nya ganti C, AC-nya ganti B. Sehingga kita punya, nah kalau diurutkan dalam bentuk B dan C berarti luasnya kita peroleh setengah kali B kali C kali sin A. Nah lalu kita perolehlah kesimpulan bahwa untuk mencari luas segitiga yang diketahui sisinya si B dan sisinya si C lalu sudut A, rumusnya adalah setengah kali B kali C kali sin A. Lalu kita cari bukti kedua. Kita perhatikan nih segitiga yang diarsirnya sebelah kanan nih. Segitiga BDC. Nah, luas segitiga ABC tadi tetap sama setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu AB, tingginya itu CD. Nah, itu kita jadiin persamaan 3 karena persamaan 1 tadi udah dipakai, persamaan 2 dipakai. Artinya kita pakai persamaan 3. Lalu, pada segitiga BDC yang ini tadi katanya siku-sikunya di D. Maka berlakulah, nah, sin B yang ini sama dengan depan per miring. Berarti depannya CD, miringnya BC. Nah, kita jadi dalam bentuk CD. Berarti CD sama dengan sin B dikali BC atau BC kali sin B. Itu adalah persamaan keempat. Lalu persamaan 3 dan 4 diperolehlah hubungannya apa? Si CD ini kita gantilah dengan BC dikali sin B.
Sehingga dapat luasnya sama dengan setengah kali AB kali CD, kita ganti BC kali sin B. Nah, AB tadi apa? AB itu sisi C-nya, BC itu apa? Sisi A-nya. Sehingga kita dapat lagi nih, setengah kali C kali A kali sin B. Nah, kita urutkan deh. Jadi setengah kali A kali C kali sin B. Sehingga kita perolehlah kesimpulan bahwa luas segitiga yang diketahui sisinya A yang ini tadi, dan C, lalu sudut yang diapitnya adalah B, artinya kita perolehlah luasnya sama dengan setengah kali A kali C kali sin B. Gitu. Bukti ketiga, kalau ditambah garis tinggi B ke E. Garis tinggi itu garis yang ditarik dari suatu titik sudut ke sisi depannya sehingga membentuk siku-siku di E. Gitu ya. Lalu kita arsir nih segitiga BEC. Itu yang kita fokusin. Nah, sehingga kita peroleh sama seperti yang tadi, buat mencari luas segitiga ABC ini, nah kita fokusin tingginya itu BE ya sekarang ya, alasnya itu si AC. Berarti buat mencari luas itu kan setengah kali alas kali tinggi, alasnya si AC, tingginya BE. Ini kita misalin persamaan ke 5. Nah, lanjut. Pada segitiga BEC, siku-sikunya di E, buat mencari sin C yang ini ya, depan per miring, depannya itu adalah BE, miringnya itu adalah BC, berarti BE per BC. Lalu, peroleh BE sama dengan BC kali sin C, itu persamaan ke-6. Diperoleh lagi nih hubungan antara persamaan 5 dan 6. Nah, setengah kali AC kali BE. BE-nya diganti dengan BC kali sin C. Ketemulah luasnya sama dengan setengah kali AC kali BC kali sin C. Nah, AC-nya apa? AC-nya itu adalah B. Lalu BC-nya apa? BC-nya itu A. Nah, sin C-nya mah tetap. Kalau kita urutkan menjadi setengah kali A kali B kali sin C. Kesimpulannya adalah untuk mencari luas segitiga yang diketahui sisinya itu A, B, dan sudut yang diapitnya yaitu sudut C, artinya buat mencari luasnya setengah kali A kali B kali sin C. Gitu. Contoh soal. Untuk soal 1. Hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui BC-nya sama dengan 4 cm, AC-nya 6 cm, dan sudut C-nya 30 derajat. Coba kita buat dulu segitiganya. Artinya segitiganya itu adalah A, B, C. Nah, katanya BC-nya itu 4 cm. Lalu AC-nya itu 6 cm. Sudut C-nya 30 derajat. Nah, yang ditanya adalah luas segitiga ABC-nya. Berarti gimana? Yuk kita jawab bareng-bareng. Nah, karena yang diketahui adalah sisi AC, sisi BC, dan satu sudut yang diapitnya, ya udah kita buat aja. Luasnya, luas segitiga ABC sama dengan, berarti setengah kali. Nah, si AC ini kan sama aja dengan B. Lalu si BC sama aja dengan A. Artinya, A dikali B kali sin C. Kita pakai rumus yang ini. Nah, setengah kali 4 cm dikali 6 cm dan sin 30 derajat itu berapa? 4 dibagi 2 itu 2. 2 kali 6, 12. Nah, sin 30 derajat itu sama aja dengan setengah. Artinya, 12 kali setengah itu 6 cm persegi. Jangan lupa satuannya. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Luas segitiga ABC adalah 24 akar 3 cm kuadrat. Panjang sisi BC sama dengan 8 cm dan panjang sisi AB sama dengan 12 cm. Tentukan besar sudut B. Nah, di sini katanya terdapat dua kemungkinan. Nah, yang diketahui adalah panjang sisi BC-nya 8 cm, panjang sisi AB-nya 12 cm. Lalu yang ditanya adalah sudut B-nya. Sudut B-nya yang ditanya. Luas segitiganya sama dengan 24 akar 3 cm persegi. Oke, kita jawab. Nah,
Yang diketahui adalah luas segitiga ABC sama dengan 24 akar 3 cm per segi. Nah, lihat. Sisinya yang diketahui adalah AB dan BC. AB itu adalah C. Nah, lalu BC itu adalah A. AC, berarti kita pakai sin B. Berarti kita ganti nih, luas segitiganya setengah kali A kali C kali sin B. Sama dengan 24 akar 3. A-nya itu 8, kita ganti. A-nya 8, C-nya itu 12, sin B yang ditanya. Sama dengan 24 akar 3. Nah, ini coret-coret. Di sini 4. 4 kali 12 itu adalah 48. Sin B sama dengan 24 akar 3. Artinya, sin B-nya itu sama dengan 24 akar 3 dibagi 48. Berapa tuh? Setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 itu sin berapa sih? Setengah akar 3 itu adalah sin 60 derajat. Berarti B-nya sama dengan 60 derajat. Gitu. Nah, sin berapa lagi? Karena di sini katanya ada 2 kemungkinan. Nah, ada 2 kemungkinan. Artinya sin berapa lagi sih yang hasilnya itu setengah akar 3? Oke, kita lihat. Nah, sin yang positif itu ada di kuadran 1, di sini all positif. Di sini sinnya yang positif dan 1/sinnya otomatis CSC-nya juga positif. Di sini tan yang positif. Kalau di sini cos yang positif. Nah, artinya kita pasti menemukan sudutnya ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 1-nya oke, kita udah dapet 60 derajat. Nah, kuadran 2-nya kita pakai yang 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurang alfa. Oke, supaya fungsinya tidak berubah, otomatis kita pilih yang ini 90 derajat, tunggu dulu, ini 180, 270, dan balik lagi ke 360. Nah, otomatis kita pakai yang 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat, supaya fungsinya tidak berubah. Oke, nah kita pakai yang ini. Artinya, untuk B1 lagi itu sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Oke, artinya berapa? Sudutnya itu ada di 120 derajat. Berarti, nah sudutnya itu adalah 60 derajat dan 120 derajat. Gitu. Oh ya, yang belum paham kenapa Ibu milih yang 180, tadi kan fungsinya nggak berubah. Sedangkan yang nyebut 90 derajat sama 270 derajat di sini fungsinya akan berubah. Nah, flashback lagi deh. Berubahnya itu jadi apa? Misalnya sin itu jadi cos, cos juga jadi sin, tan itu jadi cot, cot juga jadi tan. Kalau CSC itu jadi sec dan sec juga jadi CSC. Maksudnya gimana? Contoh deh, Ibu kasih contoh. Misalnya sin 90 derajat ditambah alfa. Nah, karena ini di kuadran 2, otomatis sin pasti positif. Nah, karena dia nyebut 90 derajat, berarti berubah jadi cos. Nah, sin berubah jadi cos. Cos, ambil sudut belakangnya, cos alfa. Nah, karena di kuadran 2 itu sinnya positif, berarti di sini tetap positif. Artinya, sin 90 derajat ditambah alfa itu setara dengan cos alfa. Nah, aplikasi rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga dapat digunakan untuk menghitung luas segi 4, segi 5, segi 6, dan segi banyak lainnya. Dengan kata lain, rumus luas segitiga dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan luas segi n. Dengan n-nya lebih besar sama dengan 3. Gitu. Lanjut, untuk contoh soal. Pertama, pada jajar genjang ABCD di bawah ini, diketahui AB-nya, AB yang ini itu adalah 8 cm, lalu si AD-nya itu 6 cm, dan sudut BAD yang ini itu adalah 60 derajat. Hitunglah luas daerah jajar genjang ABCD tersebut. Nah, gimana cara pengerjaannya? Coba kita lihat. Nah, si jajar genjang kita bagi 2 dulu. Kita lihat nih, pada jajar genjang tersebut kita bagi menjadi 2 buah segitiga, yaitu segitiga ABD yang ini dan juga segitiga BCD yang ini. Yang kongruen, ini R-nya 1 ya. Yang kongruen atau artinya sama dan sebangun gitu. Nah, gimana cara pengerjaannya? Oke, kita pakai sistem luas tadi. Nah,
Gimana tuh? Yang diketahui ini berarti sisi C-nya. Ini sisi apa ya? Anggap aja lah B lah ya. Ini B-nya. Berarti luas segitiga ABD itu sama dengan setengah dikali sisi C-nya dikali sisi B-nya dikali sin A-nya. A-nya yang ini. Artinya setengah dikali C-nya itu 8, B-nya itu 6, dan sin 60 derajat. 8 bagi 2 ini 4. 4 kali 6, 24. Kali sin 60 derajat itu setengah akar 3. 24 bagi 2 itu 12, akar 3-nya jangan lupa. Sentimeter persegi. Nah, itu luas segitiga ABD-nya, 12 akar 3 cm persegi. Karena segitiga ABD dan segitiga BCD itu adalah segitiga yang kongruen atau artinya sama dan sebangun. Nah, berarti luas segitiga BCD itu akan sama dengan luas segitiga ABD. Nah, artinya sama-sama 12 akar 3 cm persegi. Nah, yang ditanya adalah luas jajar genjangnya. Nah, gimana buat mencari luas jajar genjang ABCD? Berarti luas jajar genjang ABCD itu sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Karena luas segitiga ABD itu sama dengan luas segitiga BDC, artinya bisa kita singkat aja menjadi 2 kali luas segitiga salah satunya aja, ABD. Nah, luas segitiga ABD tadi berapa? 12 akar 3 cm persegi. Artinya buat mencari luas jajar genjang ABCD-nya tinggal dikali deh 24 akar 3 cm persegi. Nah, itu deh hasilnya gitu. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Pada gambar di bawah ini, gambarnya gimana? Nah, segi 6 PQRSTU berada dalam sebuah lingkaran yang berjari-jari 8 cm dan berpusat di O. Jadi pusatnya di O ini. Hitunglah A, luas segitiga OPQ, B, luas segi 6 PQRSTU. Nah, coba kita jawab bareng. Kita disuruh mencari luas segitiga OPQ dan luas segi 6 si PQRSTU full gitu ya. Lalu, nah, gimana pengerjaannya? Itu untuk menjawab ibu udah bagi segi 6-nya menjadi ada 6 warna ya. Terus pada segi 6 PQRSTU kita buat 6 buah segitiga, yaitu segitiga POQ, segitiga QOR, segitiga ROS, segitiga SOT, segitiga TOU, dan segitiga UOP yang kongruen, berarti sama dan sebangun. Karena PQRSTU merupakan segi 6 beraturan, berarti untuk mencari sudut POQ sama dengan 360 derajat dibagi 6. Karena di sini segi 6. Sama dengan, berarti 360 bagi 6 itu 60 derajat. Dan OP itu sama dengan OQ. Nah, berapa? 8 cm. Gimana cara jawabnya? Pertama tuh, luas segitiga POQ sama dengan, berarti O ini tadi kan kita udah dapat 60 derajat ya. Kita tulis deh, 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat. Nah, buat mencari luas segitiga OPQ atau POQ, setengah kali sisi yang mengapit sudutnya, berarti 8 kali 8 kali sin 60 derajat gitu. Berarti setengah kali 8 ini 4. 4 kali 8 32. 32 dikali sin 60 itu setengah akar 3. Artinya 16 akar 3 cm persegi. Lanjut ke B. Segi 6 PQRSTU terbentuk dari 6 buah segitiga yang masing-masing kongruen dengan segitiga POQ. POQ yang ini tadi, semuanya ini sama sebenarnya, sama POQ. Jadi, luas segi 6 PQRSTU sama dengan 6 dikali luas segitiga POQ ini tadi. Berarti 6 dikali 16 akar 3 cm persegi. Berarti 6 kali 16 itu 96 akar 3 cm persegi. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Mudah-mudahan kalian sudah mengerti ya. Nah, kita lanjut ya. Rangkuman. Untuk luas segitiga, kita punya rumusnya. Tuh. Luas sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Luas sama dengan setengah kali A kali C kali sin B. Luas sama dengan setengah kali B kali C kali sin A. Lalu untuk segi N beraturan, nah, Ibu punya rumus-rumus dari segi N beraturan.
Untuk luas segi N, kalian bisa mencari rumusnya pakai ini aja. Daripada tadi kan, tapi sebenarnya tadi juga nggak apa-apa dipakai, cuman mungkin rada lama. Nah, kalau yang segi N beraturan yang Ibu kasih rumus ini, ya paling kalian harus ngafalin rumusnya. Artinya buat mencari luas segi N, berarti sama dengan N per 2. N itu misalnya segi 12, berarti 12 per 2 dikali R kuadrat. Nah, jari-jari lingkarannya ya, dikali sin 360 derajat dibagi, tadi segi 12, berarti dibagi 12. Lalu untuk panjang sisi segi 12 misalnya, sama dengan akar dari 2 kali jari-jari lingkarannya dikuadratin dikurang 2 kali jari-jarinya dikuadratin lagi dikali cos 360 derajat dibagi 12 misalnya. Nah, untuk keliling segi misalnya 12 nih, berarti sama dengan 12 dikali panjang sisi segi N tadi yang udah dicari sebelumnya gitu. Nah, ini untuk rangkumannya. Untuk rumus luas segitiga sebelah kiri dan untuk rumus-rumus dari segi N beraturan ada di sini gitu. Nah, lanjut ke latihan soal. Nih ada 5 latihan soal lagi, silakan kalian kerjakan, nanti dikumpulkan sesuai dengan waktu yang Ibu tentukan. Semangat! Nah, makasih sudah menonton channel Belajar Matematika Bu Septi. Jangan lupa tuh ada gift, di subscribe, di like, di komen, di klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi dari materi-materi yang Ibu kirimkan. Nah, nih ada quotes lagi nih dari Ibu yang Ibu comot lagi di internet. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kalau kalian tidak belajar, kalian bisa jadi orang yang tidak pintar, tidak cerdas, ataupun artinya ya mungkin seperti pepatah tersebut gitu ya. Sekian video dari Ibu, semoga bermanfaat buat kalian semua. Nantikan video-video selanjutnya dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.